Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, hidayah, inayah khususnya kesehatan kepada kita semua ya, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara sekalian, teman-teman yang saya cintai, mohon maaf sebelumnya karena 2 pekan ini saya tidak bisa bergabung memberikan perkuliahan melalui Google Meet, sehingga perkuliahan hanya dilakukan melalui e-learning. Kemudian yang bimbingan skripsi maupun tugas akhir juga mohon maaf responnya belum bagus karena dalam 2 pekan ini, hampir 2 pekan ini ya, 2 pekan lebih ini saya baru mendapatkan halangan, yaitu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sakit. Di sini saya ingin memberikan klarifikasi karena kemarin ada dari beberapa teman itu yang bertanya, "Pak Eko sakit apa toh? Mudah-mudahan tidak COVID," gitu ya. Ada yang berpikiran kalau Pak Eko itu sakit COVID-19 gitu. Ya alhamdulillah jadi teman-teman, jadi saya tidak sakit COVID-19, namun saya sakit telinga teman-teman. Jadi telinga yang sebelah kiri ini kena halangan kemarin pada waktu saya membersihkan kotoran di telinga, yaitu pada waktu pagi hampir sebelum subuh itu jam 4 pagi itu saya mencoba membersihkan telinga, yaitu dengan menggunakan cotton bud itu yang sebelah kanan saya bersihkan, itu bisa alhamdulillah bisa keluar. Kemudian yang sebelah kiri saya coba bersihkan ya, tapi qudratullah Allah Subhanahu wa taala, yaitu terlalu masuk dalam, sehingga mengenai dari gendang telinga di telinga sebelah kiri saya, sehingga gendang telinga di telinga sebelah kiri saya ini adalah pecah atau bocor, hingga terasa sakit dan bindeng ya, terasa sakit dan bindeng. Selama hampir 2 pekan ini tidak bisa berkonsentrasi karena saking sakitnya ya. Jadi awalnya sakit ya, kemudian keluar airnya bercampuran dengan darah sedikit itu. Kemudian pada waktu itu kejadiannya hari Senin ya, tanggal 31 Mei, jadi Senin pagi tanggal 31 Mei itu jam 4 pagi saya korek-korek telinga kiri saya ya dengan tempat, kemudian terlalu masuk ya, kemudian kena gendang telinga dan sakit. Pada waktu itu masih saya tahan itu ya, sakitnya masih saya tahan sampai dengan siang ya. Ternyata siang sudah tidak kuat ya menahan rasa sakit dari telinga itu. Kemudian akhirnya sorenya saya bawa ke dokter THT ya. Kemudian oleh dokter THT dibersihkan cairannya itu, kemudian diberikan obat tetes sama obat antibiotik itu. Kemudian selama 4 hari sudah tidak keluar cairan, tetapi masih terasa buntet ya, telinga itu buntet dan berdengung ya. Kemudian saya kembalikan lagi ke dokter THT ya di sore hari, kemudian tetesnya suruh berhenti, sudah gendang telinganya sudah yang bolong tadi sudah pampet ya, tinggal rasa denging dan buntetnya. Kemudian saya kembalikan ya hari Jumat tanggal 4 Juni itu. Kemudian sampai hari Selasa itu masih terasa buntet ya, hari Selasa tanggal berapa itu ya, hari Selasa. Kemudian Jumat yang kembalikan, kemudian Selasa masih terasa buntet. Kemudian akhirnya terpaksa saya bawa ke rumah sakit di PKU ya, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Akhirnya di sana karena ada alatnya ya untuk melihat di dalam sebenarnya gendang telinga itu bermasalah apa ya. Kemudian dilihat dengan menggunakan alat, saya tidak tahu namanya alatnya itu ya. Di situ ada kayak kamera ya, bisa kelihatan di dalam isi telinganya itu, gendang telinga ya, kondisi dari gendang telinga itu bisa dilihat ya. Kemudian ternyata betul ya, gendang telinganya itu terinfeksi ya, ada infeksi gendang telinga di sebelah kiri, sehingga terasa buntet dan terasa berdenging ya. Nah, kemudian oleh dokter diberikan obat untuk
menghilangkan mengatasi infeksi itu. Kemudian hari Rabu ya saya periksa di PKU, kemudian hari Senin berikutnya, Senin kemarin ya saya lupa tanggal berapa ya, Senin kemarin itu tanggal 14 ya, tanggal 14 itu saya periksakan lagi, kontrol lagi ke dokter yang ada di PKU. Kemudian dilihat alhamdulillah sudah infeksinya sudah agak berkurang, tapi tinggal sedikit, kemudian dikasih obat lagi dan insya Allah mungkin mudah-mudahan nanti dalam minggu ini sudah sempurna dan doanya ya bisa sembuh. Nah, itu adalah kronologisnya kenapa kok 2 pekan ini saya tidak bisa memberikan perkuliahan, tidak bisa membimbing skripsi tugas akhir dengan maksimal ya karena kondisi ya. Jadi telinga terasa sakit, tidak bisa untuk beraktivitas. Ini dimasukin handset pun juga belum bisa ya karena masih terasa dingin. Jadi insya Allah nanti untuk minggu depan lah kita bisa sudah bisa untuk melakukan pertemuan melalui join melalui Google Meet ya. Insya Allah doanya semoga mudah-mudahan lekas membaik kembali gitu ya. Ini berkat dari doa dari teman-teman semua. Itulah kronologinya sakit yang saya derita. Jadi bukan sakit COVID, jadi alhamdulillah jadi masih diberikan nikmat oleh Allah ya telinga. Jadi mohon ya teman-teman itu untuk pembelajaran bagi teman-teman semua ya. Jadi kalau membersihkan telinga itu tolong kalau memang tidak susah untuk dibersihkan, datang saja ke dokter THT nanti biar dibersihkan oleh dokter THT. Jangan menggunakan K4, nanti tidak kejadian seperti saya gitu kan ya. Jadi mohon untuk pembelajaran kita semua. Jadi kalau kita membersihkan telinga ya, itu mohon hati-hati ya. Telinga luar saja yang dibersihkan, jangan sampai masuk ke dalam ya kalau menggunakan K4. Kalau sudah terlalu dalam kok masih ada ya kotoran yang di dalam, itu mending kita datang ke dokter THT saja biar dibersihkan dengan menggunakan alat oleh dokter THT begitu. Itu ya baik teman-teman, mudah-mudahan nanti kita bisa lagi ke depan ya bisa join melalui Google Meet dan mohon maaf untuk juga yang skripsi yang proses pengerjaan skripsi lanjut saja bimbingan skripsinya lanjut melalui SSO ya. Kalau yang dari mahasiswa Duta Bangsa yang ada di Solo silahkan nanti selalu upload progres bimbingannya melalui SSO. Insya Allah nanti akan selalu saya lihat di SSO. Kemudian kalau yang dari mahasiswa di luar negeri ya selalu update email ya, selalu bimbingan lewat email ya. Mudah-mudahan insya Allah nanti dalam minggu-minggu ini saya akan respon ya untuk bimbingan skripsinya. Karena mengingat waktunya juga sudah mendekati mau habis ya, tolong diingat ini teman-teman yang baru mengerjakan tugas akhir maupun skripsi, karena waktunya adalah tinggal 2 bulan lagi karena Agustus harus selesai. Padahal ini sudah bulan Juni ya, sudah tanggal 15 Juni. Padahal 31 Agustus, akhir bulan Agustus itu harus sudah selesai. Artinya sudah selesai itu ya harus sudah ujian skripsi selesai gitu kan ya. Jadi mohon untuk perhatian semua bagi teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi maupun tugas akhir segera dikejar ya. Proses bimbingannya segera dikejar, segera diselesaikan ya bab 2, 3, 4 dan 5-nya ya. Karena nanti kalau sudah memasuki bab 3 dan 4 biasanya berhenti di situ. Mohon segera diselesaikan bab 3, kemudian bab 4 karena membuat aplikasi ya selesaikan aplikasi prototipenya atau aplikasi yang dibuatnya, kemudian bisa mengerjakan bab 4, setelah itu baru bisa mengerjakan bab 5 dan selesai. Mohon ini sekali lagi bagi teman-teman semua yang sedang mengerjakan tugas akhir dan skripsi segera diselesaikan ya, karena jangan sampai nanti molor. Kalau nanti teman-teman molor ya dalam menyelesaikan skripsi ya, kalau tidak selesai dalam bulan Agustus kok tidak selesai, maka nanti teman-teman akan dikenakan biaya perpanjangan ya. Biaya perpanjangan ya sebesar dengan pendaftaran skripsi seperti kemarin. Jadi mohon diperhatikan teman-teman semua, mumpung ini masih ada waktu sekitar 2 bulan ya, sekitar kurang lebih 2 bulan, mohon segera diselesaikan segera diselesaikan bimbingan skripsinya ya, selalu update di SSO ya. Ya, tolong ini diperhatikan bagi semua teman-teman. Kalau ada yang dosen yang susah dihubungi ya itu mohon untuk nanti segera konfirmasi saja ya ke dosen pembimbing 1 atau dosen pembimbing 2 dulu ya untuk bimbingannya ya. Kalau memang ada salah satu dosen yang sulit untuk komunikasi agar nanti tidak berhenti ya, agar tidak berhenti. Itu kemudian nanti yang kuliah ya mohon juga diperhatikan karena pada minggu ini sudah pertemuan ke-13 ya.
yang perkuliahan, sehingga nanti tinggal 2 kali pertemuan lagi kan, pertemuan ke-14 dan ke-15, kemudian nanti tinggal UAS. Jadi mohon diperhatikan karena mengingat kita juga selama ini juga pembelajaran yang kita lakukan daring, full daring ya. Jadi begini ya, karena kondisi keadaan. Jadi mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini kita melakukan perkuliahan melalui daring tetap akan ada ilmu yang dapat kita serap. Jadi mohon nanti teman-teman semua selalu di samping mengikuti perkuliahan yang di lewat daring ya, selalu mencari update ilmu ya secara mandiri di luar dari perkuliahan ini. Meskipun juga pada bulan ini juga sudah dilakukan ya untuk yang perkuliahan praktek dilakukan blended learning, yaitu ada yang perkuliahan secara luring ya khusus untuk praktek, dan ada yang melalui online. Jadi kita berusaha ya untuk memberikan kepada mahasiswa yang terbaik, karena kita sebenarnya belum diperbolehkan secara full untuk melakukan perkuliahan secara tatap muka langsung. Tetapi kita coba untuk melakukan blended learning, yaitu dengan menggunakan campuran dari luring dan online atau daring. Ini mudah-mudahan kita berdoa ya, mudah-mudahan negeri ini atau dunia ini segera pulih kembali seperti semula, sehingga kita bisa melaksanakan ya kegiatan-kegiatan seperti semula sedia kala ya, dengan enak kita datang ke kampus, berkuliah melalui kampus, enak bertemu dengan teman, saudara dan seterusnya. Yang mudah-mudahan kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat ya penyakit yang ada di dunia ini. Semoga dunia ini segera kembali pulih kembali seperti sedia kala, sehingga semua aktivitas, semua kegiatan kita bisa lakukan seperti semula ya. Baik, itu untuk yang perkuliahan. Jadi sekali lagi mohon diperhatikan karena ini tinggal 2 kali pertemuan lagi, mohon dimaksimalkan untuk pembelajaran yang melalui e-learning, baik melalui e-learning maupun yang blended learning, sehingga nanti di akhir semester bisa mendapatkan ilmu yang telah disampaikan oleh para dosen. Selain itu juga, selain Anda mendapatkan mencari di dalam kampus atau melalui e-learning, Anda juga harus diusahakan untuk mengupdate ilmu melalui media lain ya, secara mandiri begitu. Itu ya, sekali lagi mohon maaf. Begitu juga yang skripsi, yang bimbingan skripsi yang ada di mahasiswa di Duta Bangsa Surakarta dan ada yang di Wonogiri, mohon maaf kalau selama 2 pekan ini respon untuk bimbingannya agak lambat. Tapi insya Allah mulai minggu ini sudah kembali saya akan merespon bimbingan dari saudara-saudara atau teman-teman semua. Insya Allah akan saya respon dengan cepat. Mudah-mudahan kita selalu tetap diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas ya, kegiatan sehari-hari dengan baik. Dan mudah-mudahan kalau ada teman-teman yang baru menderita sakit pada saat ini ya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman semua yang pada saat ini baru diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga lekas diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti keadaan semula. Itu mungkin ya penyampaian dari saya, mungkin itu saja. Jadi mohon maaf ya, sekali lagi saya mohon maaf pada teman-teman semua, baik mahasiswa yang saya ampu di kelas ya, kelas SI 20A1, SI 20A2, SI 20A3, SI 20B1, SI 17A1, SI 17A2, SI 17B1, ya, kemudian D3 TK 20A1, dan mahasiswa kelas Wonogiri ya, yang saya cintai semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kemarin ya 2 pekan saya sama sekali tidak bertemu melalui atau tatap muka melalui e-learning ya, hanya saya sampaikan melalui tidak tatap muka melalui Google Meet, tapi hanya saya sampaikan melalui e-learning karena memang kondisi jadi tidak bisa mendengar dengan ini ya, karena sakit telinga kirinya, sehingga tidak bisa berkonsentrasi ya, mendengarnya hanya sebelah, dan sebelah ini kalau didengar ini malah jadi pusing ya, tidak berkonsentrasi, malah saya tutup semua ini dengan menggunakan kapas. Begitu kira-kira ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk nanti kita akan
bisa bertemu kembali melalui Google Meet atau pembelajaran melalui media Google Meet dan dicampur dengan e-learning. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.